Iya, Pak Herman, menyambung pertanyaan Arif Fadil tadi Pak Herman, jadi paling tidak apa kemudian fakta-fakta baru yang akan diberikan oleh RR kalau tadi Pak Yusuf juga sampaikan paling tidak beberapa di antaranya membuat terang benderang kasus ini dan juga mungkin ada pernyataan yang juga memberatkan tersangka lain. Highlight saja Pak Herman. Selama ini yang apa yang sudah disampaikan itu tidak ada itu sudah disampaikan, itu tidak ada yang baru. Paling cerita-cerita kemarin itu setelah saya sampaikan yang berkembang juga banyak pers yang memuat bahwa kejadian selama dia di Magelang memang ada beberapa kejadian yang terjadi antara pada saat sebenarnya di RR ini tugasnya sebagai ajudan adalah adalah menjaga anak Pak FS di Magelang. Jadi 2 anak FS ini ada sekolah di Taruna Nusantara di Magelang. Satu kelas 1, satu kelas 3. Itu tugas utamanya adalah itu. Pada saat kalau online, pada saat zamannya COVID, baru sebagian besar dia ada juga di Jakarta. Nah, pada saat kejadian yang di Magelang, ada kejadian sehari sebelum kejadian perkara pembunuhan itu, tanggal 7, dia ada pergi mengurus anak ini di sekolah, kemudian dipanggil. Dia pergi mengurus dengan Richard. Dipanggil oleh Ibu PC, kembali ke rumah. Kemudian melalui telepon dari Ibu PC kepada Richard, yang bawa mobil saudara RR, baliklah ke rumah di Magelang. Pada saat itu ada memang kejadian, mungkin sudah ada, tapi yang mungkin ini ada yang baru yang belum pernah sampaikan. Dan pada saat dia kembali di bawah rumah itu, dia lantai 2, di bawah tidak ditemukan pegawai yang lain, Kuat, kemudian Mbak Susi, asisten rumah tangga, atau yang lainnya gitu ya. Kemudian akhirnya dia naik ke tangga ke atas. Di situ dia melihat si Pak Kuat ini keadaannya panik dan tegang. Dia tanya, ada apa Pak Kuat? Enggak, tadi itu si Joshua turun naik saya tanya, "Berapa?" Dia lari ke bawah. Enggak mau dengar saya. Kenapa itu anak gitu. Kemudian di atas tadi si Susi nangis, kata si Kuat. Kemudian dia mencoba lagi Kuat, mau naik lagi, memaksa mau naik, mau lihat ibu gitu kan. Nggak tahu apakah ibunya sakit atau kejadian apa. Dia halangin oleh Kuat karena dihalangi pakai pisau. Ini yang fakta itu yang mungkin selama ini belum jadi pisau ada. Akhirnya Joshua turun lagi ke bawah. Nah, itu yang disampaikan oleh Kuat. Kamu lihat aja ibu di dalam. Masuklah naik ke dibuka pintu kamar ibu. Minta pintu kamar ibunya nggak. Dia baring tapi agak setengah bantal gitu. Dia tanya sama ada apa Bu? Kejadian apa? Nah, ibu tidak menjawab, tetapi malah bertanya, Joshua di mana? Kemudian dia turunlah ke bawah. Sebelum turun, karena khawatir, tadi ada cerita Kuat yang tegang, yang agak panik, terus bilang pisau, dia sempat mengancam, pisau. Kemudian dia berinisiatif, yang mungkin diketahui juga sama Richard, dia berinisiatif. Bagaimanapun Joshua kan ada senjatanya. Ada pistol, ada senapan panjang. Dia berinisiatif, diambil senjata, dipindahin ke kamar anaknya Sambo. Nama Brata, nama anak yang sekolah itu dikunci di situ. Yang memindahkan siapa Pak Herman? Kenapa? Yang memindahkan? Yang memindahkan RR. Inisiatif, jangan sampai, kan tadi ada cerita nih. Seolah mereka bertengkar ya antara Kuat sama dengan Joshua. Nah, dia khawatir nanti, apalagi Kuat bisa pakai pisau. Apapun yang latar belakangan yang tidak diketahui juga, dia hanya berinisiatif disimpan senjata itu di kamarnya anaknya Sambo yang bisa dikunci, gitu, yang bisa ditutup lah supaya tidak diketahui. Kalau terjadi pertengkaran lagi, jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan. Itu. Kemudian dia turun ke bawah, dia cari Joshua karena permintaan ibu kan. Mana Joshua? Minta panggil Joshua. Dia turun. Bertemu RR dengan Joshua? Kenapa? Bertemu RR dengan Joshua? Ketemu dengan Joshua.
Joshua ditanya. Apa perbincangan "Joshua, mereka berdua? Apa perbincangan? Ada apa? Ada apa nih Joshua?" kata si RR. "Nggak tahu tuh Bang. Om Kuat kok marah-marah sama saya." Jadi, ya udah tenang. Yang penting gini, kamu tenang dulu. Nanti saya kan ketemu sama ibu nih. Ibu bertanya, dia di kamar kayak sakit gitu kan. Jadi kamu dipanggil. Ya udah dibujuk. Oke, naiklah dia ya, naik di kamar, diantarlah ke kamar itu. Sementara ibu kan masih berbaring tengah pakai bantal gitu. Si Joshua duduk di bawah di lantai. Si RR menunggu di luar, agak pintu nggak ditutup, cuma agak di sini ya. Kemudian dia di luar, nggak jauh dari kamar juga gitu. Jadi tapi ada sekitar 10 menit atau berapa menit lebih kali ya, 5-10 menit. Setelah itu ya keluar Joshua dibawa lagi oleh si RR ke bawah, supaya jangan bersinggungan dengan si Kuat gitu kan. Ternyata sampai di bawah ditanya lagi sama RR. "Gimana sih, ada apa sih Joshua?" "Udah, nggak apa-apa. Jadi tenang. Kalau awal ditanya dia emosi juga, bilang Kuat nggak tahu tuh marah-marah aja sama saya. Sekarang setelah dia keluar dari ibu, dia bilang, "Oh nggak apa-apa Bang." Ya sehingga si Anu nggak ada juga nggak mau lagi bertanya gitu ya, diamin aja gitu setelah itu. Sampai malam hari mereka tidur, Kuat RR tidur, saudara Richard tidur dengan Joshua di kamar, si Kuat tidur di ruang tengah dengan RR. Sampai paginya jam berapa pagi tanggal 8 tuh diajak ibu balik ke Jakarta. Itu kejadiannya kalau di Magelang. Oke. Pak Herman, apa yang kemudian disampaikan oleh klien Anda juga pada saat menunggu di luar pintu kamar dari Bu PC, di dalam ada Bu PC dan juga Joshua, bagaimana kemudian gestur dan juga kemudian raut wajah dari PC pada saat berbincang bersama dengan Joshua itu? Karena kan kalau kita lihat kan dari kronologi yang disampaikan dan juga kita lihat di rekonstruksi, ada pelecehan di sana sebelumnya. Ya itu yang tidak dilihat, itu yang tidak, suara pun dia nggak dengar, karena dia kan agak berjarak. Dia hanya menjaga biar tidak terjadi apa-apa. Itu aja, karena dia yang paling senior kan, dia yang paling tua. Ya. Di luar Kuat ya, kalau Kuat kan memang tua, tapi kan dia sipil. Gitu. Tapi sebagai polisi, dia kan lebih tua dari Joshua. Gitu. Jadi dia menjaga itu aja, menjaga ada apa. Tapi sepanjang nggak ada masalah ya, dia nggak dengar pembicaraan itu. Baik. Oke. Pak Yusuf, terakhir dari Anda Pak Yusuf. Ya, kami lihat ya, kami nilai apa yang disampaikan oleh Pak Herman, kuasa hukum RR ini ada hal yang lebih terang lagi. Yang mungkin yang baru, kata Pak Herman, mungkin yang baru ini gitu. Ya, yang baru itu soal ada di Magelang, tapi yang paling utama kan yang ada di Saguling, yang ada di rumah Duren 3 eksekusi itu perlu digali juga ya. Ya, kami yakin hasil poligraf kemarin itu ada sesuatu yang baru, karena itu kan bisa saja pemeriksa poligraf itu mengajukan pertanyaan tidak sesuai apa yang dijelaskan di dalam BAP keterangan si RR. Tapi itu nanti kami yakin ada yang sangat penting atas keterangan RR terkait dengan menjawab pertanyaan yang hasilnya itu jujur terkait dengan pemeriksaan poligraf itu yang paling penting. Tapi kami melihat di kinerja penyidik bahwa kan alat buktinya kan sudah cukup, hanya apa yang disampaikan oleh RR nanti tentu akan semakin memperkuat pembuktian terkait dengan siapa pelaku utama pembunuhan berencana Brigadir J ini, Mas Arief dan Maria. Ya, jadi kita tunggu nanti bagaimana juga kesaksiannya di persidangan ya. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih juga Pak Antonius, terima kasih Pak Herman atas waktunya pagi hari ini. Salam sehat untuk semuanya.